Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-mute dulu suara mikrofonnya saya, karena teman-teman dari sekolah ya, tentu ada suara teman-teman yang lain di belakang yang tidak terisi. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita ditakdirkan bertemu secara virtual hari ini di pertemuan perdana untuk intensif kompetisi sains madrasah mata pelajaran biologi terintegrasi. Salawat dan salam kesani sajikan kehadiran baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada para keluarga dan sahabat beliau. Saya beruntung sekali hari ini bisa bersama adik-adik semua, para pendekar biologi ya, para jagoan-jagoan biologi, juara-juara biologi di tingkat kabupaten. Nah, ini berarti bukan orang sembarangan nih. Ya, ini adalah orang-orang pilihan yang sudah luar biasa bekerja, kemudian belajar, para penggila-penggila biologi. Karena saya tahu kalau mau jadi anak olimpiade ya memang harus gila ya, belajar terus ya, baca terus gitu. Baik, sekarang saya izin share ya. Baik, jadi bisa dilihat slide-nya. Kalau terlihat mengangguk saja. Terlihat slide-nya? Yang di Sabang terlihat slide-nya? Oke, baik. Kata orang Timur sih tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kita total ada sekitar 7 pertemuan. Di sana juga ada tryout nanti ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Okta Widarta. Saya kelahiran Aceh Tamiang, jadi saya ini anak Aceh Tamiang. Tolong suaranya di-mute dulu sebentar. Nah, jadi 10 Oktober 1997. Saya memang anak biologi ya, penggila biologi dari awal. S1 saya tamatkan di program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Syah Kuala. Kemudian S2 saya lanjutkan di pendidikan biologi, Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Teguh Umar. Sekarang saya tinggal di Medan Raya. Ini ada nomor HP saya, ada email saya, serta ada YouTube saya. Jadi saya juga punya YouTube ya. Kadang saya juga sering merekam kegiatan mengajar saya potong-potong terkait dengan pembahasan KSM maupun UTBK gitu. Jadi nanti adik-adik kalau memang mau lihat video-video saya di YouTube silahkan ya. Ada di YouTube, ketik saja Fajar Okta Widarta, silahkan dilihat. Karena subscribernya masih sedikit maka agak ya saya tidak rutin ya. Jadi kalau ada waktu luang baru saya posting, baru saya publish di sana. Kalau tidak biasanya sih dengan kegiatan dosen lah, mengajar, meneliti dan sebagainya. Nah, ini foto saya dulu nih waktu saya SMA. Nah, jadi sama seperti adik-adik semua, saya juga dulu anak olimpiade biologi. Nah, ini waktu di Banda Aceh. Jadi, dulu motivasi saya adalah simpel aja. Kenapa saya ingin ikut olimpiade? Karena saya ingin ke Banda Aceh. Saya orang kampung, ya, orang tua ekonominya pas-pasan. Maka supaya bisa main-main ke luar kota, ya, saya harus belajar melalui olimpiade. Jadi dari SMA saya memang sudah memilih biologi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi dosen biologi. Ya. Kemudian, jadi saya harap Anda semua semangat, tidak ada bedanya mau dia dari Banda Aceh, mau dia dari Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tamiang,
semua kita punya peluang yang sama untuk menjadi pemenang. Maka silahkan nanti saling berkompetisi secara baik, ya, secara wajar. Motivasinya ditingkatkan, belajar terus. Apapun hasilnya nanti, Anda sudah menang. Mengapa? Karena Anda sudah punya bekal dasar untuk Anda melanjutkan cita-cita Anda di perguruan tinggi nanti. Oke. Nah, ini pengantar sedikit. Saya ingin berbagi tips sukses untuk KSM, ya. Karena kan kita tahu lah, nggak mungkin orang yang ikut KSM ini yang tidak tahu biologi. Pasti memang orang-orang yang senang biologi. Maka kita harus tahu tips trik untuk sukses di kompetisi sebesar ini. Pertama, tentu Anda harus mengetahui lingkup materi yang akan diuji. Nah, ini pasti guru-guru di sekolah sudah sampaikan ini apa aja lingkup materi yang akan diuji. Sehingga kita belajarnya fokus, ya, ke lingkup materi yang memang akan diujikan. Misalnya bicara masalah genetika, sedalam apa sih genetika yang akan ditanya? Tentang evolusi, sejauh mana, gitu ya. Kemudian tentang fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, sedalam apa kajian materinya. Jadi kita harus tahu dulu itu. Yang kedua, mengetahui aturan penilaian. Jadi ada cerita dari teman-teman pengajar KSM juga. Jadi karena dia si siswanya ini tahu aturan main penilaian, maka dia tidak sembarangan menembak jawaban. Gitu. Jadi walaupun skornya kecil, karena dia tidak banyak membuat kesalahan, ya, ada dia kosongkan di jawabannya, malah skornya jadi tertinggi. Karena memang kan tetap yang dilihat adalah skornya, ya, skor tertinggi. Maka nanti setiap kali ujian, nah, tentu ada perubahan-perubahan sedikit, ya, di aturan main, maka kita perlu perhatikan itu. Baca dulu bagaimana aturan penilaian. Kalau benar plus berapa, kalau salah berapa, kalau tidak dijawab skornya berapa. Jadi kita harus tahu dulu aturan mainnya. Yang ketiga, menguasai materi dengan baik. Nah, ini juara-juara tingkat kabupaten pasti penguasaan materinya sudah baik nih. Nah, maka yang keempat ini harus diperhatikan. Mampu berpikir kritis, analitis, dan prediktif. Karena soal-soal yang disajikan tentu bukan jawaban-jawaban dari hafalan. Karena tadi sudah pasti para pesertanya adalah anak-anak yang senang dengan biologi, rajin baca biologi, ya, banyak tahu tentang biologi. Maka soal-soalnya nanti dia sudah menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir kritis, berpikir analitis. Jadi nanti biasanya disampaikan data-data, ada tabel, ada grafik, ada cerita, yang dari situ harusnya kita bisa mengambil dasar kebijakan kita untuk memprediksi ini kira-kira jawabannya yang mana, ya. Jadi jawabannya sudah ada sebenarnya, dia tidak tertulis, ya, tapi dia tersirat dari teks, apakah dari tabel maupun dari grafik yang disajikan, gitu, ya. Baik, sekarang kita coba itu sekedar pengantar saja sedikit, ya. Sekarang kita coba lihat contohnya. Bisa stop share dulu. Ya, cek lagi nih ada berapa orang? Ada 6 orang, ya. Boleh semuanya hidupkan ini, hidupkan kameranya. Saya mau lihat. Hidupkan kamera semua. Ini 6 orang dengan saya ini, berarti ada yang belum masuk, ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, ya. Kita ambil foto sebentar boleh, ya? Kita screenshot sebentar, ya, itu bukti, ya. Yang dari Mansatu Aceh Barat ini senyum-senyum, ya, kenapa nih? Kalian sudah saling kenal belum? Belum, ya? Belum saling kenal? Ya, udah, Pak. Udah kan? Oke. Nurul Farija, boleh hidupkan videonya? Nurul Farija. Ya, jadi kan di sini kita selama 7 hari kita belajar sama-sama. Nanti berkompetisinya nanti saja, berkompetisinya ketika di hari H, ya. Di sini kita saling berbagi lah, saling share. Melihat salah satu ada soal, kita coba lihat kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana, gitu. Nurul Farija bisa dihidupkan videonya sebentar?
Nurul Farida dari mana ya? Ya. Nurul Farida. Ya, dari Mas Darul Ain. Oh ya. Jadi kelas berapa? Kelas 2, kelas 3? Jadi saya yang ikut siswa saya, Pak. Oh, siswanya belum datang, Bu ya? Lagi ambil peralatan sebentar, Pak. Oh, siap, siap. Baik, sekarang kita coba lihat ya. Tadi saya sampaikan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah ruang lingkupnya ya. Saya mau tes dulu ini. Sebentar, saya kasih lihat. Ini adik-adik materi-materi untuk biologi terintegrasi ya. Nah, sekarang saya bilangnya saya abang bapak aja lah ya. Sekarang saya mau tanya dari adik-adik nih, adik-adik para juara-juara di kabupaten. Kira-kira dari materi-materi lingkup biologi terintegrasi ini, materi apa yang dirasa paling ribet, paling sulit? Silakan masing-masing dulu. Fahrul coba. Fahrul materi apa Fahrul yang paling sulit dikuasai? Tunggu, Pak. Yang genetika, Pak. Oke. Genetika, di sana ada tentang suku Mendel, variasi ya, dan mutasi ya. Ya, Pak. Oke, berarti kalau Fahrul di genetikanya ya yang agak sulitan gitu ya. Ya, Pak. Oke, yang lain coba. Ya, Man 1 Aceh Barat. Naurah SG. Ya, silakan. Materi apa Naurah yang kira-kira Naurah paling sulit kuasai? Semua sulit ya, memang sulit semua. Semua emang sulit, Pak. Memang makanannya buku Campbell emang. Jadi untuk 1, 2, 3 itu harus dimakan. Nggak dimakan sih kita jauh. Oke, jadi ini ya. Jadi ini materi-materi yang memang ini nggak mungkin semuanya kita bahas dalam waktu 7 hari ya. Maka nanti kita akan lihat langsung soal-soalnya untuk kita bisa telaah lebih jauh lah soal-soal yang ada. Baik. Sekarang saya coba kasih contoh soal nih. Kita langsung lihat soal aslinya aja ya. Tadi saya dapat soal kita mulai dari yang mudah-mudah dulu nih. Ini pertama tingkat provinsi juga 2018 ya. KSM 2018 tingkat provinsi. Saya coba ke atas dulu. KSM 2018 kita Oke. Mungkin ini dulu nih, ini gambarnya bagus nih. Oke, sebentar. Ayo, ini gambar apa ini? Siklus menstruasi. Oke. Ya, menstruasi ya. Ya. Gambar berikut ini menunjukkan kaitan antara fluktuasi konsentrasi hormon reproduksi dengan kondisi folikel pada ovarium, penebalan dinding uterus serta suhu tubuh wanita. Gitu ya. Ini masuk ke masalah fisiologi ya, fisiologi hewan. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal. Mikrofonnya diingat dulu sebentar. Nah, jadi kan ini kelihatan bahwa data sudah ada nih. Data yang pertama Anda bisa lihat ini tentang berbagai hormon yang ada ini ya. Saya nggak cerita dulu bagaimana prosesnya karena akan banyak makan waktu ya. Karena ada kerja hormon, umpan balik negatif, umpan balik positif ya. Ada FSH, LH, kemudian ada nanti estrogen, progesteron yang kita pelan-pelan akan bicara ke sana. Yang pertama dia memperlihatkan bagaimana grafik naik turunnya hormon LH, luteinizing hormon dan follicle stimulating hormon. Kemudian kondisi folikel ya, dari folikel pertama, folikel primer sampai folikel de Graaff
kemudian jadi corpus luteum dan seterusnya. Yang ketiga ini masalah ya tingkat hormon di ovarium, progesteron dan estrogen. Ini kondisi apa ini? Endometrium, ya, endometrium rahim atau endometrium uterus. Yang paling bawah tentang suhu. Nah, suhu tubuh wanita. Tadi dikatakannya kan kaitannya dengan suhu tubuh wanita. 36 derajat, 36,4, 36,87 atau 3. Nah, ini masalah kenaikan suhu. Nah, kita lihat soalnya ya. Ini saya bilang ini perlu kemampuan analitik dari soal yang menyajikan gambar, tabel dan data, kita diminta untuk menarik suatu kesimpulan. Tanda perempuan yang sudah balik dan siap menikah adalah mengalami menstruasi. Oke. Pada saat seorang perempuan sedang menstruasi, apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem reproduksinya? Nah, ini pilihannya. Oke. Yang pertama, katanya penurunan kadar estrogen secara mendadak akan meningkatkan suhu tubuh perempuan. Hal ini menyebabkan pembuluh darah pada dinding rahim berkontraksi secara kuat yang memicu peluruhan di endometrium rahim. Benar atau salah pernyataan yang A? Salah, Bang. Salahnya di mana? Tadi siapa yang jawab salah? Saya Fauzul Azim. Iya, silakan Fauzul. Ya, silakan. Kenapa salah? Yuk, diskusi kita ya, biar tidak Di sini ngantuk. kan ada dua kalimat, Bang. Yang pertama, penurunan kadar estrogen secara mendadak akan meningkatkan suhu tubuh perempuan. Yang ini benar. Tapi di kalimat kedua dibilang, hal ini menyebabkan pembuluh darah pada dinding rahim berkontraksi secara kuat sehingga memicu peluruhan dinding endometrium. Nah, ini bertolak belakang sama statement yang pertama. Sedangkan kalau kita tengok di gambar ya, itu estrogen turun kira-kira mulai sebelum hari ke-14 itu kan ada grafik turunnya. Tapi kalau kita lihat di gambar endometriumnya itu malah makin menebal gitu. Mendekati hari ke-14, kan hari ke-14 untuk siklus 28 hari itu kan biasanya terjadi ovulasi ya, lepasnya ovum dari ovarium, ya kan? Kira-kira yang tinggi itu apa? FSH, LH, atau apa yang paling tinggi yang men-trigger terjadinya ovulasi? Itu LH, Bang. Ya, LH ya, luteinizing hormon. Nah, jadi nanti dia memang ada umpan balik negatif. Jadi ketika FSH dan LH itu nanti dihasilkan dari konjungtif pituitari anterior itu, dia masuk di dalam darah, keberadaan dia itu nanti kan FSH kan merangsang folikel ya untuk terus berkembang. Nah, jadi benar pernyataan yang pertama ini kurang tepat. Coba kita lihat yang B. Ini saya tidak ulang dari awal lagi ya, artinya saya tidak jelaskan bagaimana naik turunnya itu ya, karena saya yakin Anda sudah paham lah. Saya langsung eksekusi di soalnya aja. Perubahan korpus luteum. Nah, saya mau tanya siapa dulu ya? Korpus luteum. Nah, saya nggak apa namanya. Nurul Farija. Korpus luteum itu apa, Nurul? Korpus luteum itu apa? Alia Mulyanti sekarang. Apa itu korpus luteum? Ini mohon maaf ya, maksudnya saya sambil melihat pengetahuan teman-teman. Nanti kalau saya terlalu cepat nanti ada yang kelewatan itu aja gitu ya. Jadi korpus luteum itu kan awalnya dia dalam bentuk apa? Si folikel ya. Folikel itu kan tempat yang melingkupi si calon ovum ya, sel telur. Nantinya dari folikel primer, sekunder, sampai folikel de Graaff ya, folikel matang. Ketika terjadi ovulasi, lepas si ovum ya, lebih tepatnya berupa oosit ya, berupa oosit itu lepas, maka folikel itu namanya berubah menjadi korpus luteum. Nah, ketika folikel berkembang kan dia aktif si rahim si ovarium kan aktif melepaskan estrogen.
Tapi ketika sudah lepas ovumnya, si folikel berubah menjadi corpus luteum, justru dia akan lebih banyak melepaskan progesteron. Ya, gitu ya. Sebagian saya lihat sudah oke materinya, sebagian nanti silakan ditingkatkan. Apa katanya? Perubahan corpus luteum menjadi corpus albikan pada akhir fase luteal mengurangi jumlah estrogen dan progesteron. Saya ulangi, perubahan dari luteum menjadi albikan pada akhir fase luteal mengurangi jumlah estrogen, ini benar, dan progesteron yang tersedia bagi penebar endometrium sehingga dinding endometrium mengalami peluruhan. Yang B, benar atau salah pernyataannya? Benar. Benar menurut saya tadi, menurut Fauzil. Fauzil. Saya mau dengar suara yang lain lah, coba yang lain. Ayo, Alia Mulyanti, coba. Halo. Fauzil dari SMA mana, Fauzil? Saya dari SMA Modal Bangsa. Oh, Modal Bangsa ya. Modal Bangsa Aceh Besar ya. Iya. Ya. Saya 3 tahun mengajar di sana. 2009, 2010, 2011 sana. Untuk persiapan UN dan SBMPTN ya. Jadi Modal Bangsa saya tidak terlalu asing lah. Baik. Perubahan korpus luteum menjadi korpus albikan. Ini yang lain jangan malu-malu lah. Sama-sama Anda nih semua ini posisinya sama. Kita sama-sama belajar. Jadi Anda kalau mau bertanya silakan bertanya. Perubahan korpus luteum menjadi korpus albikan pada akhir fase luteal mengurangi jumlah estrogen dan progesteron yang tersedia bagi penebar endometrium sehingga dinding endometrium mengalami peluruhan. B. Kita pegang dulu ya. Pegang dulu. Yang C. Penurunan konsentrasi luteinizing hormon setelah terjadinya ovulasi. Ini agak siang, jadi kalau agak ngantuk konsentrasinya hilang. Coba pelan-pelan ya. Konsentrasi katanya penurunan konsentrasi hormon luteinizing itu setelah terjadinya ovulasi. Tadi LH tadi dia tingginya sebelum ovulasi kan. Nah, ini dia bilang penurunan konsentrasi LH setelah terjadi ovulasi pada hari ke-15 dan seterusnya menstimulus ya merangsang peningkatan konsentrasi estrogen dan progesteron sehingga salah nih ya. Salah. Yang D, terbentuknya follicle degrowth menyebabkan konsentrasi estrogen. Follicle degrowth itu apa? Follicle matang ya. Terbentuknya follicle degrowth menyebabkan konsentrasi estrogen dan progesteron meningkat tajam sehingga memicu terjadinya menstruasi di hari ke-28. Tidak. Justru estrogen dan progesteron itu dia membuat endometrium rahim menjadi tebal, ya, menjadi tebal. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kalau terjadi pembuahan. Nah, untuk implantasi. Maka ini kalau dari pilihan jawaban yang ada, jawaban yang paling benar adalah B. Ya. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Sepakat? Nggak apa-apa, kita diskusi nih, nggak ada masalah. Lanjut ya. Kalau tidak ada, lanjut saya. Oke. Itu contoh gambaran. Sebentar, saya supaya Anda tidak terlalu terjemah sekali, saya coba putar satu video dulu. Kayak gitu ya, supaya kita bisa melihat. Ada nggak sebenarnya tentang itu ya, pembuahannya. Yang terkait dengan fertilisasi pada mamalia. Anda bisa lihat videonya?
Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Berarti saya harus stop share dulu. Sebentar ya, stop share dulu. Eh, ini coba perhatikan. Udah kelihatan videonya? Ya, Pak. Udah, Pak. Bisa ya? Ini tentang fertilisasi ya. Sebentar dulu, ini tidak ya, kurang bagus videonya. Sebentar. Oke, sebentar. Ya, ini untuk menambah kebenaran kita ya. Coba pada berikutnya mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Jadi kita coba selesaikan dulu terkait dengan masalah tadi, masalah reproduksi ya pada manusia ya. Sampai sini nggak ada masalah ya. Ada berapa macam spermatozoa manusia? Siapa yang tahu? Macamnya dilihat dari kromosomnya, Pak. Ya, kromosom kelamin, gonosomnya. Berarti ada 2 jenis, ada 22A plus Y sama 22A plus X. Oke, 22A plus X namanya apa? Gimnospermium ya, gimnospermium. Kalau 22A plus Y namanya androspermium. Nah, Fauzil di modal bangsa dulu kan Bu ini apa yang biologi dulu kan Bu ini yang pegang Bu apa Bu apa namanya? Bu Dina ya, Khairina Mustafa. Sekarang siapa biologi di sana? Gurunya Fauzil? Guru yang ngajar Olim. Biologi. Guru biologi di modal bangsa sekarang siapa? Guru bionya banyak, Bang, tapi biasa yang Olimpiade? ngajar Olim namanya Bu Winda. Salam dari Bang Fajar bilang ya. Oh ya. Ya. Bu Winda perempuan kan? Ya, laki-laki. Ya. Baik. Kita teruskan selesai. Kemudian setelah dia bisa lah kan ya, saja lah ya 20 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. ASN Biologi Provinsi. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Kalau yang 2018 nggak ada bahasa Arabnya ya. Kalau yang terbaru saya lihat banyak bahasa Arabnya dicampur dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, nomor 6. Ini sebenarnya juga masih mudah ini. Ya, saya bantu baca ya, sama-sama kita baca.
bla 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 segala macam, belum sebagian tahapan-tahapan tersebut dijelaskan dalam sains seperti yang digambarkan dalam diagram berikut. Soalnya adalah istilah yang tepat, ini masih mudah nih. Istilah yang tepat untuk menggambarkan A dan B adalah, saya mau dengar jawaban dari masing-masing nanti ya. Alasan dan jawaban dan alasannya. A dan B itu zigot menjadi blastula, blastula menjadi gastrula, kemudian terbentuk 3 lapisan tubuh, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Ini materi tentang perkembangan hewan. Nah, seperti manusia kan kita termasuk triploblastik ya, 3 lapisan tubuh. Saya mau komunikasi dulu dengan Mansatu Aceh Barat. Ayo Naurah. Coba hidupkan videonya. Ini videonya tidak nyala. Merah. Mikrofonnya pun tak nyala. Nah, silakan. Ibu-ibu berdua bantu jawab dulu. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya. Istilah B, yang Pak. tepat. Ya, B. bebek. Ditanya. Ya. B, bebek. Ada yang tidak setuju dengan jawaban B? Teman-teman yang lain? Ya kan. Setahu aku itu ya. Kalau diam setuju berarti ya. B. Yang betul lah. B atau D? Zigot itu berasal dari fertilisasi ya. Tabang sperma dengan di ovum. Lahirlah di zigot yang imut-imut, ya kan? Nah, kemudian boleh kembali di mute Mbak Naurah mikrofonnya, di mute kembali. Boleh ya. Zigot menjadi blastula, prosesnya apa? Ada namanya blastulasi. Tapi sebelum itu dia ada yang bentukan seperti anggur ya, namanya morula. Nah, istilahnya itu masa pembelahan, masa cleavage ya, pembelahan. Kemudian dari blastula ini apa ciri khasnya? Ada sebuah rongga namanya blastosol ya. Jadi kalau ada embrio itu dia membentuk blastula, bola padat, tapi di dalamnya ada cairan, itu namanya tahap blastula. Nama prosesnya blastulasi. Dari blastula dia berkembang menjadi gastrula. Ciri khasnya apa? Terbentuk 3 lapisan tubuh, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Siapa yang masih ingat? Endoderm ketika setelah menjalani organogenesis berkembang menjadi apa? Endoderm. Sistem pencernaan nggak salah. Oke, sistem pencernaan dan pernafasan ya. Juga bagian-bagian dalam tubuh itu umumnya berupa endoderm. Kalau mesoderm berkembang menjadi apa? Tulang otot ya. Oke, bagus. Tulang, otot, ya bagus. Kalau ektoderm? kulit, sistem saraf, sistem saraf, dan indera rambut. Ya, sistem saraf, ya, indera, kulit, dan seterusnya. Baik, ini jawabannya benar ya. Proses pembelahan dan diferensiasi. Kalau ovulasi jauh sekali yang A ini. Ovulasi itu lepasnya ovum dari ovarium. Ya, ovulasi jauh sekali. Yang C juga jauh, germinasi. Morulasi. Belum Pak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini masalah respirasi kita lewatkan dulu ya. Saya mau yang ke lab dulu nih. Ali dan Amir. Saya ingin lihat pengetahuan Anda tentang golongan darah. Ya, ini golongan darah yang diujikan 2 tipe golongan darah. Golongan darah sistem ABO dan golongan darah sistem Rhesus. Nah, jadi disajikan tabel. Asal ada yang masuk lagi. Kita saja masuk. Nah, si Ali ada 2 orang ya. Pertama Ali, perhatikan si Ali ini darah dia ketika ditetesi
di anti A atau aglutinin A terjadi aglutinasi, ya ini plus ini artinya menggumpal ya, bereaksi gitu, mengalami aglutinasi, menggumpal. Kemudian darahnya ditetesi kemari juga gumpal, ditetesi ke anti A dan B juga gumpal. Tapi ketika ditetesi di anti resus, darahnya tidak bereaksi, ya, tidak terjadi aglutinasi, tidak menggumpal. Temannya si Amir, dia tidak, ini soalnya tidak bagus karena dia jadinya terpisah ya, maunya tadi di enter ke bawah soalnya. Ini lah ya, kelihatan ya. Jadi si Amir di anti A dia tidak bereaksi. Nah, di anti B bereaksi. Anti AB bereaksi, di anti resus dia bereaksi. Saya mau dengar dulu konsep yang teman-teman sudah pegang gitu. Ya. Pertanyaannya gini. Boleh siapa aja yang dijawab ya. Pertanyaannya gini. Mengapa orang bergolongan darah A bila darahnya diberikan kepada orang bergolongan darah B terjadi aglutinasi, tidak bisa darah didonorkan ke sana? Bagaimana reaksinya tuh? Apa yang terjadi sebenarnya? Ayo, konsepnya dulu. Kalau golongan darah A didonorkan ke golongan darah B, tentunya di golongan darah B itu pasti ada mengandung anti A. Jadi ya, antigen pada permukaan sel darah pada donor yang golongan darah A tadi akan bereaksi sama antibodi A yang terdapat pada si resipien. Jadi terjadi aglutinasi. Dan nggak bagus buat si resipiennya. Ya, saya mau cari materi itu nanti lama lagi ya. Tapi saya cerita aja ya, ini kawan-kawan bisa ini kan sudah pintar-pintar nih, abstrak aja ya. Nanti kalau ada waktunya saya kasih lihat tabelnya. Tapi saya yakin teman-teman sudah pernah baca lah itu. Jadi orang bergolongan darah A, dia punya agglutinogen A dalam darahnya, yaitu pada sel darah merahnya. Jadi sejenis protein di bagian permukaan sel darah merahnya. Jadi orang bergolongan darah A, dia punya antigen atau agglutinogen A dan zat anti B. Dia selalu terbalik dia. Jadi yang dilihat itu adalah antigen yang dia punya atau agglutinogen yang dimiliki oleh seseorang yang terdapat pada sel darah merahnya. Jadi kalau saya golongan darah saya A, berarti saya punya agglutinogen A dan zat anti beta. Agglutinasi terjadi kalau zat anti A bertemu dengan antigen A, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia nggak boleh, namanya juga anti. Nah, dari situ kita coba mencari jawaban. Nah, si Ali tadi katanya dia menggumpal di anti A. Jadi artinya si Ali punya antigen A atau B? A, makanya gumpal kan? Nah, pegang dulu. Jadi sekarang si Ali punya antigen atau agglutinogen A pada darahnya. Gumpal lagi pada B. Berarti dia juga punya antigen B. Di sini udah pastilah ya, gumpal lagi. Di sini enggak. Artinya dia tidak punya, dia bukan resusnya positif. Ya, jadi kalau resus itu dia ada resus positif, resus negatif. Nah, kalau dia tidak gumpal di tes kemari, berarti dia termasuk resusnya negatif, ya, bukan positif. Nah, kita ke bawah sekarang. userclinic.com. Siapa ini lagi? Namanya userclinic. Ini saya terima-terima aja yang masuk nih. Saya nggak lihat orangnya lagi nih. Lanjut ya. Nah, si Amir ketika diteteskan darahnya di anti A, dia tak gumpal. Berarti di dalam darah si Amir tidak ada antigen A. Oke. Di B gumpal. Berarti dia ada B ya, dia punya antigen B ya. Di AB gumpal. Kenapa? Karena tadi ada B-nya kan. Oke.
Di anti RH dia menggumpal, dia terjadi aglutinasi, bereaksi dia. Nah, ini soalnya. Berdasarkan tabel di atas, maka golongan darah Ali dan Amir secara berturut-turut adalah Ali dan Amir. Obatnya apa? O minus dan B plus. Seharusnya A plus, bukan B plus. Tapi ABC-nya salah. Kita lihat nih. Ya minta Jawabannya yang C, Bang. Si AB, Pak. AB min dan B plus. ya, saya suka tadi. Saya suka soal ini karena tadi sudah ada suara-suara perempuan ya. Saya nggak tahu nama, mohon maaf, saya nggak tahu namanya. Yang katakan jawabannya A tapi salah kuncinya. Ada yang bilang C, ada yang bilang D. Nggak apa-apa, seru nih, seru. Jadi kita punya banyak jawaban. Jawabannya Pak. Yuk, kita diskusikan dulu ya. Oke, sebentar dulu. Nah, ya, kita lihat dulu ya. Kembali ke yang tadi dulu. Coba ya. Sekali, kalau seandainya tadi jawabannya A, kalau seandainya si kalinya O, ya, kita abaikan dulu resusnya. Jadi yang plus minus itu resus. Kita abaikan dulu. Kita fokus dulu ke golongan darah sistem ABO dulu. Oke ya. Nah, kalau orang bergolongan darah O itu artinya dia tak punya antigen A atau agglutinogen A dan tak punya antigen B. Ya, sementara si Ali kena antigen udah gumpal, berarti dia punya antigen A. Maka dia tak mungkin bergolongan darah O. Jelas? Jelas ya? Maka yang O ini udah pasti nggak mungkin. Pak, coba diulang. Ya, pelan-pelan ya. Nah, jadi gini. Tadi kita udah sepakat nih. Nggak sepakat sih. Ini ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Tolong suaranya di ini dulu, Bapak Ibu, supaya lebih clear suaranya. Saya ulang ya. Orang yang bergolongan darah A, dia punya agglutinogen A dan zat anti beta. Ke di sini aja dulu, Pak. Keluar di sini aja dulu. Halo, bisa didengar suaranya? Saya bahan ada banyak nih, cuman saya harus cari lagi, ini butuh waktu lagi nih. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Saya ulang ya, saya ulang. Orang yang bergolongan darah A itu karena kalau diteliti di lab di darah dia itu, dia punya agglutinogen A dan dia juga punya zat anti beta. Saya golongan darah saya A. Artinya kalau saya dibawa ke lab, maka si perawat atau si analis itu dia akan tahu bahwa saya punya agglutinogen A dan zat anti di dalam plasma darah saya itu beta. Nah, orang bergolongan darah B, dia punya agglutinogen B. Namun zat antinya alfa. Jadi dia saling berkebalikan. Orang bergolongan darah O atau 0, itu artinya dia nggak punya antigen. Jadi kalau diselidiki di dalam sel darah merah itu nggak ada agglutinogen. Maka dia dibilang bergolongan darah 0. Tapi pada plasma darahnya ada zat anti alfa dan beta. Nah, kalau golongan darah AB sebaliknya. Orang bergolongan darah AB, dia punya antigen A dan antigen B. Antigen itu singkatan dari agglutinogen, protein yang terdapat di dalam eritrosit, sel darah merah. Nah, si AB, orang yang bergolongan darah AB, dia tidak punya zat anti atau agglutinin nama panjangnya dalam plasma darah. Nah, sekarang si Ali itu darah dia ketika diteteskan di anti A gumpal atau terjadi agglutinasi. Agglutinasi terjadi kalau agglutinogen A ketemu bercampur dengan zat anti alfa. Logikanya, mengapa si Ali darahnya menggumpal di anti A? Itu karena dia punya agglutinogen A. Sampai sini bisa diikuti?
Ini tanda plus itu anti Sampai di sini bisa dipahami dulu. Bisa panjang lebar. Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian si Ali darahnya juga gumpal di anti B. Berarti dia punya aglutinogen B. Anti B ketemu antigen B, maka akan gumpal. Nah, maka dari sini sudah kelihatan si Ali ini dia punya A, punya B. Maka dia pasti AB. Nah, untuk resusnya dia ini negatif. Kenapa? Karena tidak terjadi aglutinasi. Kalau dia positif, dia akan kena nih. Ya, muncul. Maka cari yang AB. Yang AB cuma satu. Langsung aja coba jawaban C. Kita nggak usah lagi cari yang si Amir nih, kurang kerjaan, ngapain. Karena sudah dapat. Dari si Ali udah cuma satu yang AB. Yang lain nggak ada. Jawabannya C, selesai. Ingat, kita juga berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi, ya make it simple. Kira-kira AB ini nggak mungkin yang lain, kan langsung yang si Amir Pak, bodoh amat, nggak usah kita cari lagi, langsung ke soal berikutnya. Tapi karena ini kita sedang belajar sama-sama, ya nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nah, si B, apa si Amir katanya B, ya Amir katanya B, betulkah Amir B? Kita cek. Nah, lihat si Amir ketika darahnya ditetesi di anti A ini dia negatif. Berarti si Amir tak punya aglutinogen A. Ya kan? Tapi di B, di anti B dia gumpal. Aglutinasi terjadi berarti dia punya antigen B. Maka golongan darah dia udah pasti B. Nah, untuk resusnya dia gumpal. Berarti dia resusnya apa? Positif. Maka benarlah jawabannya cendol. Semoga bisa dipahami ya. Izin ya, saya minum ya, haus nih. Saya mau lihat wajah kalian dulu. Ini wajahnya mengerti apa wajahnya bingung. Yuk, boleh tekan videonya. Sejauh ini bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa diikuti tidak? Ya, supaya agak seru sedikit, saya buka soal cari-cari ya sedikit ya, supaya Anda semua bekerja lah. Sebentar, gimana kesimpannya? Kalau saya coba cari dulu. Nih, Anda cari ya, biar tidak mengantuk. Tidak sama soal ini, sepertinya bukan provinsi ini tingkat kabupaten, tapi soalnya cukup bagus lah. Ada wilayah. Kelihatan soalnya? Kelihatan soalnya? Kelihatan soalnya? Kelihatan ya? Pak. Oke, silakan dicari jawabannya apa. Ada dua macam ya, masalah buta warna dan thalassemia. Nah, jadi ini lagi saya sampaikan. Pertama, Anda harus tahu bagaimana penurunan penyakit thalassemia, bagaimana penurunan penyakit buta warna. Jadi berwarna apa? Kemudian baru dieksekusi. Dengan saudara sendiri perempuan mati sebelahnya laki-laki. XG. Saya kasih waktu 5 menit lah, silakan kerjakan dulu. CB-nya meningkat juga X. CB dengan perempuan. Menikah dengan perempuan dong. CB. Thalassemia. Karier buta warna. Karier CB. XG ya. Karier. CB tabung CB. Ya, benar.
Ini thalassemia tahap apa sebulan karya pada thalassemia. Iya. Ini dia dulu. Ini XY ya, yang karya thalassemia itu XY. Menikah dengan perempuan menderita thalassemia mati TY itu yang XX. Anak perempuan yang karier berwarna dan menderita thalassemia. Perempuan yang karier thalassemia menderita berwarna dan karier thalassemia. Menderita berwarna yang berarti tadi mau 25%, 25% yang mana menderita kariernya thalassemia menderita thalassemia mana ya XT kecil. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Udah, Bang. Oke. Ya, caranya ya. Kalau kita dapat kunci jawaban langsung tahu A, U, B, O, C. Jadi kita mau penjelasan logisnya. Kok bisa jawabannya A? Kok bisa B? Ya. Memang pertemuan tatap muka langsung tuh tak bisa digantikan 100% ya dengan Zoom seperti ini. Karena banyak keterbatasan kalau Zoom. Dari mana? Pak, Ya, wayar bukaan sini mana Pak? Yang tadi itu Pak. ini kuning. Diam Pak ya. Yang sudah dapat jawabannya apa? Pak. A. Ada yang lain jawabannya? Ya, sambil nunggu teman-temannya mencari-cari. Dia 25 kali 25. Thalassemia tuh penyakitnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Thalassemia tuh gimana penyakitnya? Autosomal resesif ya, Pak? Karena dikali jangan. Penderita thalassemia itu apa sih keluhannya? Apa masalahnya sih? Biasanya sukar membeku, darah sukar membeku. Thalassemia darah sukar membeku. Ada yang lain? Itu hemofilia itu Bang. Oh, tuh balik. Yang tadi hemofilia. Kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Ya, benar ya.
Saya nggak tahu siapa namanya. Pokoknya yang tadi yang bilang masalah oksigen tadi benar. Jadi nanti si penderita itu dia dalam sel darah merahnya itu protein untuk membawa darah ya yang biasanya itu berupa hemoglobin itu proteinnya sedikit sehingga ya otomatis distribusi atau kemampuan darah mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh kurang, maka bawaannya lemas saja, kadi, kurang darah. Ya. Kalau darah sukar membeku itu anemia. Nah, ingat thalassemia dan anemia beda kasusnya. Kalau hemofilia itu dia mirip-mirip dengan buta warna penurunannya, ya dia bersilang, dia terpaut di kromosom X dan bersifat resesif. Tapi kalau thalassemia, saya bahas aja lah ya, saya ada pembahasannya. Saya besarkan dulu saya. Nah, lagi-lagi saya ingatkan memang saya di awal sudah saya sampaikan pertama untuk bisa mengerjakannya kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Konsepnya sudah bagus, baru bisa kita eksekusi untuk memprediksi jawabannya yang mana. Nah, sekarang kita lihat konsepnya dulu. Nih, jadi kan ini saya buatnya buta warna, tapi ini bisa Anda pakai konsepnya untuk buta warna, hemofilia, dan anodontia. Anodontia itu memang kurang populer, tapi dia sama penurunannya dengan buta warna dan hemofilia. Ya, dia penyakit atau kelainan yang terpaut di kromosom X dan bersifat resesif. Nah, sekarang perhatikan, kita sepakati dulu nih, kalau saya main seperti ini. Kalau saya buat X saja, kenapa simbolnya X? Karena dia kromosom kelamin ya, atau gonosom. Maka kita pakainya X dan Y. Gitu, ya. Kalau saya buat X saja, ini gennya dominan. Tapi kalau saya kasih aksen, ini X aksen, artinya dia resesif. Keluar ya. Maka untuk pria, ya pria kan dia punya X dan Y. Pria normal dia seperti ini, pria buta warna, pria hemofilia, pria anodontia, maka saya buatnya seperti ini. Artinya dia resesif X-nya, karena ada aksen. Kemudian, untuk thalassemia, ya, untuk thalassemia itu, dia terpaut di kromosom tubuh. Kan kromosom terbagi dua ya. Ada kromosom tubuh namanya autosom. Ada kromosom kelamin namanya gonosom. Thalassemia dia di kromosom tubuh, tapi dia bersifatnya dominan. Nah, dia tidak resesif, dia dominan. Sehingga kalau ada gen T-nya besar dibuat ini dominan, T kecil resesif. Siapa yang thalassemia? Yang T-nya dua-dua besar. Kalau dia bersifat alilnya heterozigot, satu besar, satu kecil, namanya adalah thalassemia minor. Nah, umumnya sih kalau di masyarakat kebanyakan berupa penderita itu berupa thalassemia minor biasanya. Ya, nama lainnya carrier thalassemia. Nah, yang normal itu justru yang homozigot resesif. Itu dia ya. Sekarang kita lihat maunya soal tadi. Ini sudah saya rangkum. Maunya soal yang pertama si fulan, yang laki-lakinya dia buta warna, ya buta warna dan karir thalassemia. Kemudian dia maunya tadi soal yang perempuan si fulanah itu ya karir untuk buta warna dan thalassemia. Maka kita bisa buat seperti ini. Nah, pertama untuk kasus buta warna. Ya, saya pisahkan ya supaya mudah Anda pelajari ya. Pertama kita angkat dulu di kasus buta warna. Kalau Anda sudah terbiasa ngerjain soal pasti bisa cepat. Ini karena belajar kita pelan-pelan saja biar dipahami. Katanya untuk buta warna tadi si fulan dia seperti ini ya, buta warna, maka dia ada X aksen resesif dia. Kemudian si perempuannya carrier buta warna, ini seperti ini. Oke. Sama kayak biasa cari gamet, X aksen Y, X aksen, maka dapatlah ini hasilnya. Soalnya tadi diminta yang mana? Soalnya diminta tadi, saya kembali sebentar ya ke soalnya ya. Anak perempuan ya kalau nggak salah ya, diminta anak perempuan. Iya. Ini soalnya berapa persen anak perempuan mereka
akan carrier buta warna dan menderita thalassemia. Saya ulang, berapa persen anak perempuan, dia langsung minta anak perempuan akan carrier buta warna dan menderita thalassemia. Carrier buta warna, menderita thalassemia. Ini terlihat. Ini perempuan. Tapi tadi maunya apa? Perempuan yang carrier buta warna. Maka yang ini, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ada 1 peluangnya dari 4 kemungkinan. Maka saya buat untuk perempuan carrier buta warna ada 1/4 peluangnya atau 25%. Nah, kemudian kita kerjakan yang selanjutnya yang thalassemia. Ini dia. Si fulan katanya carrier thalassemia. Kalau carrier berarti dia heterozigot. Kemudian si perempuan, si fulana itu thalassemia. Maka dia tidak bisa terbesar. Cari gamet, dapat gametnya. Silangkan, kawinkan, peluangnya ada T besar, T kecil ya. Ini kemari besar, ini kemari T besar, T kecil. Karena dia minta perempuan carrier dan penderita thalassemia, maka yang penderita thalassemia ini ada 1 dari 2 kemungkinan. Selanjutnya tinggal Anda kalikan saja. Kalikan peluang dia di buta warna dengan peluang dia di thalassemia. 1/4 kali 2. 1/4 dikali setengah. 1/4 dikali 1/2 dikali 1%. Dapatnya 12,5%. Maka jawabannya ayam. Bisa dipahami? Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Nanti kalau mau lebih jelasnya silakan buka saja. Saya yang ini saya ada buat videonya nih, ada saya upload ke YouTube saya. Kita ada waktu sekitar 19 menit lagi. Kita sampai 15.30 ya. Baik, saya lanjutkan ya. Itu tadi terkait dengan soal genetika ya. Jadi kan kalau yang saya lihat di KSM ini biasanya soal-soal tentang thalassemia, buta warna, hemofili itu satu lagi tentang golongan darah itu pasti akan ada keluar tuh mewakili genetika. Maka tolong Anda kuasai lah. Ya, tadi masalah golongan darah, mulai dari masalah tes labnya tadi, masalah aglutinasi, menggumpal atau tidaknya tadi dikuasai. Kemudian persilangan-silangannya, penyilang-nyilangannya. Untuk di Hardy-Weinberg juga ya, di rumus Hardy-Weinberg juga sering muncul itu tentang golongan darah, ABU, tentang apa? Tentang buta warna gitu. Jadi teman-teman saya terus berkembang. Jadi ketika saya selesai di SMA saya olimpiade di tingkat provinsi, kemudian saya kalah, saya kuliah di biologi, saya belajar biologi lagi, kemudian saya lama di bimbel. Waktu saya di Banda Aceh saya ngajar di bimbel. Nah, dulu namanya Sony Sudirman College ya. Saya S2 saya di Medan, saya juga mengajar di Primagama Medan. Jadi saya biologi saya terus jalan. Jadi memang saya berhutang budi dengan biologi ya. Yang ingin saya sampaikan adalah Anda sekarang punya basic nih, Anda menjadi dokter, Anda pasti sudah punya basic biologi yang bagus. Anda menjadi perawat, menjadi bidan, menjadi segala macam yang berbau biologi sudah punya basic. Pesan saya jangan ditinggalin, nanti terusin aja. Ya terusin aja ilmu biologinya diperdalam sampai Anda kuliah gitu ya. Insya Allah pasti Anda jadi orang lah, nggak akan jadi hantu. Kita kembali ke soal tadi ya, soal provinsi ya. Sudah terlihat nih? Udah, Pak. Oke. Coba yang ini, coba nih. Ini matematika kayak ini soalnya nih. Nomor 9. Baca sendiri 2 menit, nanti masing-masing pegang jawaban masing-masing.
Palikannya. D, Pak. Besok kalau kalian nggak mau kemari, maunya di rumah, oke? Ya, ada yang jawab D. Yang lain? C, Pak. Ya, ada dua jawabannya, ada D, ada C. Tapi jawabannya dua-dua dari laki-laki ya. Ibu-ibu, ada jawaban Bu? C. C ya, cendol ya. Perhatikan, kita bahas. Ini sebenarnya bukan orang biologi pun bisa jawab nih, karena dia lebih ke matematika saya lihat. Transpirasi ya, penguapan. Kalau penguapan yang terjadi di badan air, misalnya air got atau air parit menguap, air di laut menguap, air di kolam menguap, itu namanya evaporasi. Tapi ketika penguapan terjadi pada tumbuhan namanya transpirasi. Melalui kutikula ya, ini lapisan lilin. Hal terjadi sebanyak, mohon mikrofonnya dimutkan dulu sebentar. Ya. Melalui kutikula terjadi hanya 10%. Oke. Transpirasi melalui stomata atau mulut daun sebanyak 90%. Ada lagi lubang satu lagi di batang. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ada lubang di batang juga bisa untuk keluar masuk oksigen CO2. Ayo ada yang pernah baca? Huruf pertamanya L. Lentisel, Pak ya. Ya, lentisel. Ya, ini enaknya kalau diskusi teman biologi ya, kita sefrekuensi ya. Jadi waktu SMA itu saya lagi gila-gilanya baca buku ya. Semua buku biologi saya makan. Kelas 2, kelas 3, pada kelas 4 pun saya makan buku biologi. Nah, transpirasi melalui stomata katanya 90%. Ya. Jika diketahui air yang ditranspirasikan oleh sebatang pohon jagung selama masa pertumbuhannya sampai dewasa sebanyak 200 L apa tuh? Liter. Nggak tahu lah iya Pak ya. Maka 10% dari 200 berapa? 20 ya? Betul kan? 10% dari 200 kan 20. Berarti 20 apa tuh L tuh? L apa itu? Saya nggak tahu itu persatuannya. Diuapkan melalui ya kutikula. Karena yang dari stomata berapa? 90%. Maka jawaban yang paling logis adalah cendol. Benar ya? Masih mudah. Kita teruskan. Nah, ini lagi-lagi dikasih tabel. Jawabannya ada di tabel. Tinggal kemampuan kita, kecepatan kita untuk mengeksekusi. Kira-kira analisis kita jawabannya yang mana? Gitu. Masalah kacang hijau ya. Ini agak panjang nih. Nggak dapat semua. Saya ada gambar grafik saya lihat yang bagus. Ini juga selalu keluar nih. Ini Anda harus kuasain ya. Bagaimana dia namanya apa? Monofiletik ya, monofiletik, perifiletik apa namanya itu? Polifiletik itu dikuasai. Saya mau kemari dulu. Nah, nih. Anda saya lihat ini tentang suksesi. Kehidupan di dunia ini sangat tergantung pada rahmat Allah. Dan seterusnya. Seperti pada kasus pembentukan hutan pada daerah yang mati sebagai akibat dari fenomena alam gunung meletus. Ya, ini suksesi. Proses tersebut pada ilmu biologi dikenal sebagai proses suksesi. Ya. Jadi ekosistemnya sudah bagus, hutannya bagus, sudah stabil, tiba-tiba terjadi letusan gunung berapi. Ya, seperti tahun 1883 ya, Gunung Krakatau meletus, habis semua, tak ada kehidupan. Nah, kemudian dia akan muncul terjadi yang namanya suksesi. Dia berganti dengan kehidupan yang baru. Gambar grafik di bawah ini menunjukkan hasil pengamatan terhadap perubahan pada komposisi tanaman di gunung yang meletus puluhan tahun yang lalu secara rutin. Nah, jadi kira-kira dari gambar ini urutannya
mulai dari pertama terjadinya suksesi yang mana gitu ya. S. Ini S, Pak. ini pertanyaannya. Nih. Berdasarkan gambar di atas, tentukan urutan gambar yang tepat. Nah, urutan gambarnya nih. S. Yang pertama S. Bukan SUFR. Jawabannya D. Ya, Pak. Ya. Dodol ya. S Ya. U Pak udah lapar. SURF. Ya. Kira-kira jenis tumbuhan yang pertama kali muncul apa ya? Herba, Pak. Lebih spesifik lah. Coba yang lebih spesifik. Kalau terjadi suksesi primer ya, ini bukan sekunder, primer, AB semua. Jadi kena apa? Letusan gunung berapi kan panas semuanya habis kehidupan. Ya, organisme yang biasanya pertama kali hidup sebagai pionir itu siapa? Jamur, Pak. Lumut, Pak. Iya kan? Lumut. Nggak tahu lah. Nggak tahu lah ternyata. Lumut. Lichen, lumut kera. Ya, lichen, lumut kera. Lichen itu dia simbiosis mutualisme. Apa dengan apa? Jamur dengan akar. Hah? Bukan. Kalau akar, Bu, namanya nanti ada akar dengan jamur, apa namanya? Mycorrhiza, nanti urusan Ibu. Ayo, Dengan alga, Pak. alga saputra udah meninggal. Bukan. Itu Jadi? alga. Itu Oh, alga, ya. alga atau ganggang. Alga itu banyak, Bu. Alga apa nih? Ada Chrysophyta, Chlorophyta. Iyalah, anak biologi harus detail lah, namanya gitu. Oke, dia simbiosis antara jamur sama alga. Jamurnya jamur apa? Jamur ada Basidiomycota, ada Deuteromycota, ada Ascomycota, ada Zyklomycota. Baca lagi ya nanti ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu hanya trigger aja supaya kita terus semangat belajar ya. Oke, benar ini kan mudah-mudah aja nih. Kita tinggal lihat aja pertama kali itu tentu nggak mungkin pohon besar duluan. Maka pasti es duluan, es. Kemudian muncul perdu. Perdu dia sudah mulai berkayu ya, lignosus batangnya mulai keras. Kemudian tinggal terus aja es, u. Pohon besar belakangan pasti. Maka S U R F. S U R F. Cobanya dodol. Ini masalah fingerprint gitu ya. Kita bahas satu soal lagi, ada waktu kita masih ada sekitar 7 menit lagi. Kita cari soal lagi. Oh, ini tentang glukosa. Wah, inilah seru nih. Nasab seseorang. Pertanyaannya ini apa nih? Mana saja kan itu yang berhak atas harta warisan ya. Apabila dia adalah penumpang pesawat yang tahu atau meninggal dunia ditemukan FNM sudah meninggal dan telah murtad. Astagfirullahaladzim, bukan murtad ya. Orang yang sudah murtad tidak boleh terima warisan, ya? Iya. Iya, tidak boleh. Ya, ini saya harus konfirmasi ke kalian. Kalian ini dari madrasah lebih mantap ilmunya. Oh, gitu. Baik, kita lihat gambarnya. Status ini butuh konsentrasi dan butuh waktu lumayan banyak nih. Status nasab seseorang sangatlah penting untuk diketahui. Dalam agama Islam ini berhubungan dengan penentuan masalah hukum waris. Wali nikah, kafaah suami terhadap istri dalam pernikahan, dan masalah wakaf. Oke, ini berarti nenek moyangnya siapa? Ada dulu ya. Oke, sekarang kita lihat kata kuncinya apa dulu? Yang berhak atas harta warisan A. Warisan A ketika sudah meninggal. A itu siapanya? Oh, ayahnya. Teta ya. Teta itu biasanya laki-laki ya? Kakeknya.
Iya, iya, astagfirullah. Kan sebelum jadi kakek kan dia jadi suami dulu, Bu. Iya, Pak. Ya, berarti yang peta ini laki-laki, yang berat betina atau perempuan. Nah, kita pegang ini dulu. Pertama, D, penumpang pesawat yang tahan itu menghilang. Hingga kini belum ditemukan. Sudah meninggal dia. F dan M sudah meninggal. Jadi D, F, M nggak jelas ini statusnya. Dan H telah murtad. H telah murtad. Ah, ini jalannya. Apa tadi yang siapa yang murtad? Nih. Yang murtad H. Ini dia nikah, ada anaknya D, anaknya F, anaknya G, anaknya 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang murtad yang H, mana yang murtad? H. Yang H. Anak siapa tuh H tuh? Anak AB. Iya. Mana yang H? Nah ini ya. Ini. Ya, Pak. Nah, Yang perempuan ya. Berarti ini langsung putus berarti kan? iya. Iya. Makasih ya, Pak. Untuk kami, Pak. Ini langsung putus ya. Gitu ya. Ya, dia nggak akan pernah terima. Dia suruh murtad. Dia udah nggak boleh lagi terima kan? Udah murtad kan? Ya. Iya. Ya, oke. Berarti yang terima tinggal ini. Oh, ini jomblo nih. Sayang nih. Jomblo. Tadi yang hilang tadi siapa? Yang tak ditemukan tadi? F. D. DFM. F sama M saja. D. D, F, M. Ya. Tadi D, F, M lagi. D, F, M. Nah, jadi yang berhak siapa nih? Kalau di sini harus tidak ada lagi yang berhak ya di sini ya. Lihat dulu. BKSTG. Di mana letaknya? BKSTG. Istrinya, cucunya, cucu, kakak mana kakak? Mana kak? Oh nih. Cucu, Pak. Ya. Dapat. S. Ini apa? SD, SD, KST, G itu G ya. BKSTG ya. TG. G dapat ya. Dapat. Ya. Istrinya dapat Pak. Yang salah yang mana aja? Hah? Yang salah, yang salah I. Ya, udah dapat nih. E. Yang ada I salah. Kenapa I salah? Karena itu di sini. Karena dia jatuh ke dalam Karena udah nggak ada lagi, Pak. Udah murtad ya, udah murtad. Nah, jadi kan maksud saya gini, ketika kita sudah dapat, oh ini murtad, artinya yang di sini semua tak boleh ada satupun. Ketika muncul I di sini, B ada I, C ada I, D ada I, maka yang dia A. salah. Maka jawabannya ayam. Nah, jadi kan adik-adik sekalian, selain perlu menguasai konsep, kita juga perlu kejelian melihat soal. Jadi Anda belajarlah sebisa mungkin, secepat mungkin mengeksekusi jawaban. Ya. Jadi nggak perlu dicek satu persatu. Ketika sudah tahu nggak boleh ada I, maka langsung dapat A. Langsung kita balik ke yang lain. Ada lagi. Kita coba ya. Waktunya ada lagi. Waktu udah hampir habis. Banyak tentang ini ya. Keren nih. Ini orang yang punya keturunan. Oh, banyak. Berapa soal nih? Itu sebuah soalnya. Oh ya, ini sambil kita waktu sudah hampir habis. Besok jam berapa kita mau mulai? Besok masuk lagi kita nih. Pak, besok kami ada acara nih. Oh, iya. Makanya kita diskusikan, Bu. Kita diskusikan. Di hari Senin aja, Pak. Ya, Pak, minggu itu istirahat kami, Pak. Ya, Pak. Hari Senin aja, Pak. Kalian ujiannya kapan? Coba hidupkanlah semua videonya. Kita ambil foto sekali dulu. Bukti. Hidupkan video semua coba. Yuk, hidupkan video semua. Yuk. Ya. Saya akan Minggu siangnya, Pak. ya, saya akan share nanti screen-nya nanti saya kasih lah. Ini saya capture dulu
Nggak usah difoto, nanti fotonya saya kasih yang bagus ke ini, ke grup kita tuh, grup yang besar, yang rame-rame itu. Pak. Fauzil, tolong videonya sebentar Fauzil. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Saya simpan dulu, saya simpan. Kalian kok mukanya nggak bersemangat, kenapa? Juara-juara tingkat kabupaten masa lemas-lemas aja. Semangat, Semangat lah, Pak. semangat. Lah, kayak semangat aja, Pak. Kalau kalian mau tahu, dulu waktu Olimpiade siapa yang ngalahin saya di provinsi, itu sekarang dia sudah jadi salah satu ilmuwan terkemuka internasional. Namanya Bang Harapan dari SMA Unggul Aceh Selatan. Saya dulu dari SMA plus Patranusa Aceh Tamiang. Ya, dulu kan Mosa juga udah ada dulu saya dengan modal bangsa. Kalau di Loksmawe ada apa namanya anak Arun ya, anak Arun. Jadi seru memang. Nanti Anda akan ketemu dengan teman-teman orang-orang hebat se-Aceh di kompetisi yang akan dilakukan. Di mana lokasi ujian kalian nanti di Banda Aceh? Tahu? Udah tahu belum? Belum. Di mana ujiannya? Belum tahu ya? Ini masalah jadwal. Kalau saya tidak salah kata Pak Manaf, kita harus setiap hari masuk. Karena ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 3, besok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal berapa kalian tesnya? Tanggal berapa tesnya? Ingat nggak? Tanggal 10. Sabtu udah KSM provinsi, Pak. Makanya nanti nggak sempat lagi. Jadi memang harus masuk besok, kita sepakati hari apa. Apakah pagi, apakah siang, yang penting jangan malam. Malam saya agak repot karena ada anak kecil di rumah. Gitu. Gimana? Kita harus cepat ambil keputusan nih. Jadi bingung kita. Jam berapa besok mulainya? Kalau saya jam 2 gini bisa, nggak ada masalah, saya siang. Siapa yang ada acara? Yang nggak bisa siapa? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Nggak bisanya kapan? Pagi atau siang? Nggak tahu acaranya sampai jam berapa, Pak. Acara apa nih? Mau nikah? Bukan, acara adik ayah. Ya, acara dia ngapain? Orang-orang Kalau sunat. nongkrong sunat, Iya, Pak. yang lain oke ya, yang lain bisa. Bisa, Pak. Jam 2 siang bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, yang adik ayah tadi setengah hari aja lah acaranya, di siang kita bisa mulai gitu ya. Kita lanjutkan. Nanti teman-teman tolong bantu saya, boleh di-share soal-soal KSM provinsi yang terbaru ya. Saya belum punya itu, biar bisa saya lihat-lihat nanti malam, supaya besok kita bisa bahas lagi. Ya, jadi maksudnya boleh ke email saya boleh atau ke WA saya. Kan tahu dong saya Fajar Oktawidarta. Nanti ke WA saya di Japri aja. Tolong dikirim naskah soal aslinya. Boleh. Soft copy-nya ya, yang tiket provinsi ya. Fauzil ya, Alia ya. User Klinik Komjaya. Kamu namanya siapa sebenarnya ini? User Klinik Komjaya. Pak. Dari mana, Bu? Kak? Dari Mas Darul Aitami Aceh Selatan. Oh, jauh ya, Aceh Selatan. Ya, nanti diganti namanya ya, jangan User Klinik Komjaya. Saya bingung. Baik, saya kira cukup dulu hari ini. Besok kita lanjutkan kembali. Untuk saat ini jadwalnya masih kita samai saja ya, jam 2 siang. Nanti kalau nggak ada perubahan, kita bahas di grup sajalah. Tapi saya kira untuk sampai hari saat ini, kita sepakati dulu, karena hanya satu orang yang tidak bisa, kita tetapkan dulu jam 2 siang. Oke ya? Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.